Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh kali ini saya bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ingin berbincang-bincang, sharing pengetahuan tentang agama berkenaan dengan hal-hal yang perlu kita lakukan dan hal-hal yang perlu kita jauhkan dalam pergaulan hidup di dunia ini. Saya bahkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat masyhur yang berbunyi ayyuhan nas absus salam it'amu ta'am silul arham wasallu billail wan nasuniyam tadhulul jannah bisalam. Wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam, it'amu ta'am, berilah makan, silul arham, hubungkan silaturahim, dan yang keempat, sembahyanglah kamu di waktu malam ketika orang sedang pada tidur nyenyak, maka engkau akan masuk surga dengan selamat sempurna. Hadirnya berbahagia ada 4 hal yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, kepada surga. Yang disebut surga itu baik di dunia maupun di akhirat. Ad-dunya mir'atul akhirat. Dunia itu cerminan di akhirat. Kalau di dunianya kita merasa hidup di surga, ya di akhirat pun akan merasakan hidup di surga. Apa yang penyebab kuncinya? Kata Rasulullah SAW tadi sudah disebutkan, ayyuhan nas, manusia. Ini manusia, jadi khotbahnya bukan ke orang mukmin saja, seluruh manusia. Absus salam, sebarkanlah salam. Kita diperintah oleh Rasulullah SAW harus menyebarkan salam. Artinya pengertian lebih dalam ialah kita harus memulai kita menyapa orang. Harus kita menjadi orang yang selalu memberikan terlebih dahulu say hello pada orang lain. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang sangat kaku, berwajah muram, ya, dan mungkin berwajah yang tidak simpati pada orang. Kita harus berwajah ceria. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan beliau selalu charming, selalu rapih dalam hidupnya. Rambutnya selalu disisir rapi, pakaian dipilih pakaian yang baik dan bersih, dan sangat menyenangkan hati. Kata beberapa riwayat, wajah Rasulullah SAW itu mencerminkan orang yang sangat ramah. Bahkan Ibnu Abbas dan Zaid bin Harisah mengatakan bahwa Rasul itu ahsanan nas, orang yang paling baik, paling ramah. Orang yang tidak pernah berhadapan Rasulullah itu ada perasaan tidak senang. Kita pun sebagai kaum muslimin harus terpancar dari wajah kita itu suatu keadaan yang dimana orang itu menyenangkan kepada kita. Melihat kita itu merasa senang. Banyak orang ketika pertama kali berjumpa itu sudah merasa simpati kepada kita. Itulah mungkin sikap yang harus kita punyai dari diri kita. Jangan kita ini pelit terhadap sapaan pada orang. Jangan kita ini menjadi orang yang ketika bertemu dengan orang lain membalikan wajah kita karena tidak ingin disapa oleh orang lain atau karena kita tidak mau menyapa orang lain. Karena apa? Ciri dari kerendahan hati itu ialah mau menyapa orang lain. Mau mengakui orang, mau menghormati orang. Itu ciri khas yang pertama. Oleh karena itu orang-orang sombong itu biasanya orang-orang yang angkuh dan tidak mau menyapa orang lain. Kalaupun disapa orang lain jawabannya ya biasa-biasa bahkan lebih pendek. Padahal kata Rasulullah SAW, kalau kamu diberi salam oleh orang lain maka harus dibalas dengan setara atau lebih baik dari itu. Ini pelajaran dari Rasulullah SAW. Artinya kalau orang lain menyapa kita dengan ramah, kita harus membalasnya dengan sangat ramah sekali. Melebihi dia. Sehingga nilai kita itu harus jauh lebih baik, ahsan, daripada orang lain. Inilah mungkin yang harus kita perhatikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin pemirsa yang berbahagia,
Tidak ada orang yang merasa benci pada orang yang ramah. Tidak ada pernah orang merasa tidak suka pada orang yang selalu memberikan sapaan terlebih dahulu kepada kita. Justru kebencian orang itu, ketidaksenangan orang itu biasanya diakibatkan karena kita berlaku sombong tadi. Tidak mau menyapa orang lain. Perhatikanlah hadirin yang berbahagia, Rasulullah mengatakan jangan sepelekan sedekah. Hatta kamu memberi wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan orang atau dengan saudaramu. Jadi kita melakukan sapaan pada orang, berwajah manis pada orang, bertutur kata yang baik pada orang itu adalah sedekah dari kita semua. Dan akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah keutamaan, sebagai suatu kebaikan. Jangan pernah lewatkan hadinya berbahagia sikap ramah yang seperti ini. Kuasailah oleh diri kita, hati kita. Kuasailah oleh diri kita, badan kita. Kuasailah oleh diri kita, kepribadian. Kontrollah oleh akal pikiran kita. Kontrollah oleh agama kita. Sehingga kita tidak mempunyai satu sikap yang tidak disenangi orang lain. Sukakan, berikanlah orang. Jadikanlah orang itu bahagia ketika melihat kita. Jadikan orang senang ketika kita hadir di tengah mereka. Jangan sampai sebaliknya kita jadi benalu, jadi sosok yang tidak disenangi, menjadi penyakit, bahkan pembuat masalah di tengah masyarakat kita. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, kita akan bahagia. Saudara-saudara sekalian, kita akan bahagia. Termasuk kunci kebahagiaan kata Rasul itu diantaranya adalah kita menjadi tetangga yang menyenangkan. Dan tetangga-tetangga yang di sekeliling kita pun menyenangkan kepada kita. Inilah mungkin pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW tentang jalan kebahagiaan, jalan kesukaan, jalan kesejahteraan hati kita semua. Hadirin yang berbahagia, pemirsa TV-mu di mana saja kami berada. Yang kedua dari hadis Rasulullah itu ialah it'amu ta'am. Kita memberi makan. Memberi makan pada siapa? Jelas memberi makan pada orang-orang. Memberi makan pada diri kita, memberi makan kepada anak kita, memberi makan pada istri kita, memberi makan pada pembantu kita, memberikan makan kepada kerabat kita, pada orang-orang yang memerlukan bantuan dari kita. Makna yang paling luas dari hadis ini, it'amu ta'am itu, ialah bisa bersifat in natura atau bisa bersifat kita memberi peluang bekerja pada orang-orang. Menyediakan lapangan kerja, membuat orang-orang bisa bekerja, bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya. Itu merupakan satu kegiatan, amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kan bapak-bapak dan ibu-ibu sangat paham orang yang mendustakan agama itu ialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Artinya kalau kita sangat pelit, tidak mau memberi makan orang, tidak mau menolong orang, maka kita akan menjadi orang yang dianggap orang pelit. Rasulullah SAW diberi sifat oleh Zaid bin Harisah itu ialah ajwa dan nas. Orang yang paling pemurah. Apa maksud pemurah itu? Pemurah Rasul itu melebihi hembusan angin. Ketika dia memperoleh harta dari orang lain, secepatnya Rasulullah membagikan kepada orang lain. Sedekahlah kita kepada orang lain. Banyak memberi pada orang lain. Dalam pepatah, kalau kita banyak melakukan kebaikan pada orang lain, maka orang lain pun akan mencintai kita. Kata Rasulullah, kalau kau ingin disukai oleh manusia, maka banyak berbuat baiklah engkau kepada manusia. Pernah dalam sejarah Rasulullah SAW, ada kepala suku yang paling benci kepada Rasulullah SAW. Maka kepala suku itu memerangi Rasul, oleh Rasul ditawan. Ketika dia disuruh masuk Islam, dia tidak mau. Maka Rasul terus berbuat baik kepada kita, disuruhnya para sahabat menyediakan makanan yang paling baik untuk kepala suku itu, dan kepala suku itu terus dijamu. Tetapi laki-laki ketika ditawarin masuk Islam, kepala suku itu tidak mau masuk Islam. Seterusnya terus diperlakukan dengan baik oleh sahabat Rasul atas perintah Rasul, maka akhirnya orang itu mengatakan,
dulu aku paling benci kepada Rasulullah SAW. Tetapi aku paling mencintai Rasulullah SAW akibat Rasulullah SAW memperlakukan dia dengan baik. It'amu ta'am, memberi makan kepada orang lain, memperhatikan orang lain, dan bersedekah kepada orang lain itu kunci kebahagiaan hidup. Malah ada psikolog yang menyarankan kalau kamu merasa sempit dada, merasa ada kesusahan, bersedekahlah kamu. Memberi makanlah pada orang lain, niscaya hatimu akan lapang. Hatimu akan bahagia. Hatimu akan sehat. Tidak ada orang yang benci pada orang pemurah. Tidak ada orang yang benci pada orang yang senang memberi. Kecuali orang-orang yang tidak sehat. Kecuali orang-orang yang tidak normal. Kalau orang membenci pada orang-orang yang baik. Membenci pada orang yang soleh. Membenci pada orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirin yang berbahagia, di dalam hadis banyak sekali, terutama di dalam Al-Quran pun seperti itu. Digambarkan bahwa orang yang memberi makan pada orang miskin itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang melebihi segala-galanya. Yang ketiga dari hadis Rasulullah SAW itu adalah silul arham, yaitu menghubungkan silaturahim. Lagi-lagi ini pekerjaan yang sangat disukai Allah. Apabila kita memberi ruang kepada orang lain untuk bersilaturahim dengan kita, untuk selalu menghubungkan tali silaturahim dengan kita, membuka diri, berkoneksi dengan orang lain, saya kira ini sesuatu yang sangat disukai Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, balaslah orang yang memutuskan silaturahmi itu dengan kamu menghubungkan silaturahmi. Silman qata'aka, hubungkanlah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Bukan atasan yang bersilaturahim kepada bawahan, bukan bawahan yang bersilaturahim kepada atasan, tetapi yang lebih baik atasan bersilaturahim kepada bawahan. Mau turni, mau lihat ke bawah, mau melihat kondisi anak buah kita. Tidak kita justru ingin dihormati, ingin orang bawahan datang kepada kita, tetapi sekali lagi yang paling baik itu ketika kita berkuasa dan memberi kekuasaan, kita menghubungkan silaturahim dengan. Bentuknya sangat luas. Bisa dengan memberi maaf kepada orang lain, bisa juga kita memberikan satu peluang kepada orang lain, itu adalah silaturahim. Ketika kita menengok orang yang sedang sakit, lalu kita membawakan mereka sesuatu untuk membantu meringankan mereka, itu silaturahim yang bagus. Atau kita ketika datang ke orang yang meninggal dunia, kita tengok kepada keluarganya, kita takziah kepada mereka, itu bentuk silaturahim yang bagus. Atau orang yang sedang kesusahan minta tolong kepada kita, kita tolong, itu adalah bentuk silaturahim yang baik. Dan silaturahim ini yang paling afdol kita lakukan kepada kerabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Sangat dimurkai Allah, sangat tidak disenangi Allah ketika kita membiarkan saudara-saudara kita tidak kita sapa, tidak kita hubungi, tidak kita datang ke kediamannya untuk bersilaturahim, atau sekadar kita mengirim SMS, menelepon mereka, atau mengirim surat kepada mereka. Zaman sekarang itu zaman teknologi, zaman era komunikasi yang sangat gampang, yang tidak lagi ada halangan yang luar biasa. Ketika ada saudara kita yang jauh, kebetulan kita belum bisa sempat untuk menengok, kita ambil telepon, kita ambil SMS, kita hubungan dengan mereka secara baik, atau pakai email juga bisa, pakai kiriman Facebook juga bisa. Semua bisa kita lakukan demi hubungan silaturahim. Ini hadirin yang berbahagia, sekali lagi, yang ketiga adalah memberi makan, yang kedua adalah silaturahim. Bapak, ibu-ibu, pemirsa TV-mu di mana saja berada, semoga kita selalu di dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jalan kebahagiaan kita ialah kita beribadah dengan baik kepada Allah.
Dalam hadis tadi disebutkan shollu billaili wa nasuniyam, sembahyang malam ketika orang pada tidur nyenyak. Ini sembahyang malam itu sembahyang yang paling berat mungkin bagi orang-orang tertentu. Karena kita sedang tidur nyenyak, sedang mimpi yang baik, kita harus bangun malam dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di suatu malam yang sangat hening, tidak ada kegiatan orang-orang pada istirahat, kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk berdialog dengan Allah dengan cara sembahyang malam. Sekira ini pengalaman yang luar biasa. Fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaka maqama mahmuda. Bertahajudlah kamu pada waktu malam, faminal laili fatahajjad bihi. Nah, jadi sebagai sebuah ibadah tambahan yang mudah-mudahan kamu akan diangkat ke tempat yang mulia. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Bahkan salat qiyamul lail ini Rasulullah menjadikan wajib bagi dirinya, tapi tidak merupakan wajib bagi kita. Tapi kalau kita laksanakan, ini suatu yang salat yang paling kita bisa merasakan kenikmatannya luar biasa. Dan ketika pagi hari kalau kita sembahyang malam itu, dunia rasa lega, berbahagia, wajah kita bersinar. Dan kesusahan itu akan sirna di hadapan kita. Dan banyak penelitian yang mengatakan dengan melakukan sembahyang malam itu membuat derajat kesehatan kita lebih baik, lebih bagus. Dan ada penelitian di salah sebuah perguruan tinggi di Bandung antara sembahyang malam dengan mood, dengan satu semangat untuk bekerja, etos kerja yang lebih baik dibandingkan dengan ketika dia tidak melakukan sembahyang malam. Hadirin yang berbahagia, 4 hal tadilah yang harus kita perhatikan. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau melakukan 4 hal itu, tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan memasuki surga dengan cara baik. Yaitu tadi, afsus salam, sebarkan salam. Wajahlah wajah yang someah, kata orang Sunda itu. Yang apa kata bahasa Indonesia itu, sangat ini ya, peramah, ya, ramah. Ya, jangan sampai wajahnya wajah yang tidak ramah. Orang curiga kalau kita berwajah kasar. Ya. Yang kedua, it'amut ta'am, ajwa dan nas, menjadi orang yang pemurah, memperhatikan orang lain. Rasulullah mengatakan, apa yang kamu berikan makan pada dirimu itu sedekah bagimu. Apa makanan yang diberikan kepada anakmu itu sedekah bagimu. Makanan yang diberikan kepada istrimu juga itu sedekah bagimu. Makanan yang diberikan kepada pembantumu itu juga sedekah bagimu. Jadi memberi makan itu berupa sedekah, dan apalagi dalam waktu pisara, waktu susah, waktu senang, wadara, di waktu susah. Jadi baik waktu senang maupun susah tetap kita stabil, memberi makan kepada orang lain, memperhatikan nasib orang lain. Apalagi kita kenal sekarang itu, kita dengar, kita saksikan banyak musibah di Indonesia itu. Ada banjir di Manado, ya, banjir di Jakarta, korban Gunung Merapi di Medan, Sinambung, korban Gunung Merapi di Kelut, ya, dan di tempat-tempat lain tanah longsor. Itu merupakan sarana kita untuk menolong mereka, orang-orang yang berkesusahan. Kita akan tergerak hati kita ketika mendengar orang lain seperti itu. Itu kita bukakan rasa empati kita dan simpati kita. Empati itu merasakan penderitaan orang lain. Kal jasadil wahid. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu perhatikan hal itu. Yang ketiga, silul arham, ya, yaitu menghubungkan silaturahim di antara kita, ya. Itu perlu kita lakukan, ya. Jangan biarkan diri kita tuh menderita karena kesepian. Banyak orang stres itu karena menyendiri, tidak menghubungkan silaturahim.
kasus-kasus yang bunuh diri itu salah seorang ahli sosiolog Emil Durkheim itu menggambarkan orang-orang yang menyendiri itu cenderung putus asa dan mereka angka bunuh dirinya tinggi. Sedangkan orang-orang yang sering berkelompok bersilaturahim mereka lebih cenderung untuk tahan atau lebih bagus mentalnya dibandingkan orang yang menyendiri. Oleh karena itu silaturahim itu perlu dilakukan oleh kita di kemudian. Dan yang keempat yang tidak boleh kita tinggalkan ibadah yang baik. Lakukanlah sholat di awal waktu, bertambahilah sholat itu dengan sunnah-sunnah muakkadah dan juga sunat-sunat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti sembahyang malam. Berihsanlah dalam beribadah, yaitu melakukan ibadah seolah-olah kita melihat Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan atau Allah melihat kepada kita sekali. Oleh karena itu perbaikilah ibadah kita supaya kita menjadi orang-orang yang tadi. Insya Allah ini janji Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan 4 hal ini, tadhulul jannah bisalam, akan memasuki surga Jannatun Naim dengan baik, dengan senang, dengan sempurna, dengan selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan 4 perkara ini yang seperti saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang baik, orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi dari saya sendiri, umumnya bagi para hadirin yang berbahagia. Mohon maaf kalau ada terjadi kesalahan, ketidaknyamanan, ketidakenakan, dan ini merupakan satu hal yang perlu kita sempurnakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Ampun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.